Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini Antv Lovers, dimanapun kalian berada? Serial Balika Fadu episode 165 hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021 di Antv. Gauri ingin mengambil air di dapur dan melihat Sumitra sedang menyiapkan makanan. Kemudian, Sumitra memanggil seseorang dengan sebutan Ladu. Gauri tersenyum dan mengira Sumitra memanggil dirinya. Tak lama kemudian, Anandi datang. Sumitra memberikan rantang makanan kepada Anandi dan berkata, "Kau jangan telat makan dan jangan sampai kelelahan." Lalu Anandi pun pergi. Gauri merasa iri saat kedekatan mereka. Beberapa jam kemudian, Jagdish datang ke sekolah dan melihat Anandi sedang mengajar di kelasnya. Lalu salah satu murid melihat kedatangan Jagdish dan memberitahu Anandi. Anandi terkejut melihat Jagdish datang, lalu dia pun segera menghampirinya. Jagdish merasa malu dan bingung mau memulai pembicaraan dari mana. Anandi bertanya, "Apa kau datang ke sini untuk bertemu denganku?" Jagdish memberanikan diri, "Aku meminta maaf atas semua yang sudah terjadi." Anandi berkata, "Bicaralah ke inti masalahnya." Dengan perasaan malu, Jagdish mengatakan, "Aku sangat butuh bantuanmu. Aku tahu kau pasti masih marah padaku, tapi hanya kau yang bisa bicara dengan ayah. Aku membutuhkan uang untuk bertahan hidup di Mumbai. Tabunganku sudah diblokir dan Gauri ingin kembali ke Mumbai karena tidak ada yang peduli terhadapnya. Aku yakin kau bisa membantuku." Jagdish pergi tanpa mendengar jawaban Anandi. Beberapa saat kemudian, Anandi datang menemui Byron dan Sumitra, mengatakan Jagdish dan Gauri ingin kembali ke Mumbai, namun dia tidak memiliki uang karena tabungan Jagdish diblokir. "Maukah kau membantunya untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup mereka selama di Mumbai?" Byron menyindir Sumitra dan berkata, "Lihat putramu tidak tahu malu, minta bantuan pada Anandi untuk bicara hal tersebut padaku. Aku tidak akan pernah memberikan uang sepeser pun padanya." Anandi meyakinkan Byron dan mengatakan, "Ayah, aku tahu kau masih marah pada Jagdish, tapi kau tidak bisa membiarkan hidup tanpa uang, apalagi dia tinggal bersama istrinya di Mumbai." Byron pun tak tega melihat Anandi dan terpaksa setuju untuk memberikan uang karena Byron tidak ingin Anandi bersedih. Di satu sisi, Gauri meyakinkan Jagdish bahwa mereka akan bersama-sama mencari uang di Mumbai. Tak lama kemudian, Anandi mengetuk pintu dan memberitahu bahwa Byron ingin bertemu. Gauri berkata, "Ayo Jagdish, ayah sudah menemui." Namun Anandi mengatakan bahwa Byron ingin bertemu dengan Jagdish. Jagdish memegang bahu Gauri dan berkata, "Aku akan segera kembali." Anandi dan Jagdish datang menemui Byron. Jagdish menundukkan kepala karena merasa malu. "Aku tak percaya denganmu dan tidak bisa memberikan pinjaman uang. Tapi setiap bulan aku akan mengirimkan uang ke rekening Anandi dan itu terserah Anandi, dia ingin memberikan padamu atau tidak. Anandi akan memberikan cek setiap bulan dari rekeningnya dan itulah satu-satunya sumbangan yang akan kau terima dari rumah ini," kata Byron. Jagdish pun pergi dan meninggalkan kamar dengan wajah yang sangat sedih, begitupun dengan Anandi. Sumitra bertanya, "Kenapa kau melibatkan Anandi?" Byron menjawab, "Aku hanya ingin Jagdish merasa malu dan ingat bagaimana dia menyakiti hati Anandi." Tak lama kemudian, Jagdish datang mengetuk pintu kamar Anandi, namun tidak ada jawaban karena Anandi sedang di kamar mandi. Gauri bertanya, "Apa yang diucapkan ayah? Apakah dia bersedia memberikan uangnya?" Jagdish menjawab, "Ayah memberikan uangnya, tapi mereka akan mengirimkan uang itu setiap bulan." "Kenapa ayah tidak langsung memberikan uang itu padamu?" kata Gauri. Mata Jagdish teralihkan ketika melihat Anandi pergi meninggalkan rumah. Jagdish tidak mendengarkan ucapan Gauri dan pergi untuk menemui Anandi. Jagdish berlari dan memanggil nama Anandi, namun mobil itu melaju dengan sangat cepat sehingga Jagdish tidak bisa mengejarnya. Gauri tidak menyangka bahwa Jagdish terburu-buru meninggalkannya hanya karena ingin bertemu dengan Anandi. Jagdish kembali ke kamar dengan wajah yang lemas. Gauri bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kau berlari mengejar Anandi?" Jagdish berbohong, "Aku ingin meminta Anandi untuk memberikan obat nenek karena obatnya telah habis." Gauri tidak percaya pada Jagdish dan pergi meninggalkannya. Di malam hari, Jagdish melihat Anandi di depan pintu kamar Byron. Dia datang untuk bertemu dengannya. Namun Byron mengajak Anandi pergi sehingga Jagdish pun gagal bicara dengan Anandi. Di tempat lain, Gauri sedang duduk di dalam kamar yang sangat gelap. Dia merasa hancur dan patah hati. Gauri membayangkan pertengkarannya dengan Jagdish akhir-akhir ini. Lalu teringat kejadian tadi siang ketika Jagdish berlari untuk mengejar Anandi.
Kemudian, Jagdish membuka pintu kamar dan bertanya, "Kenapa kau tidak datang ke kuil?" Gauri tidak menjawab dan berbalik bertanya, "Kapan kita akan kembali ke Mumbai?" Jagdish menjawab, "Kita akan segera pergi." Lalu Jagdish mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Gauri makan. Namun, Gauri menolaknya. Jagdish berkata, "Kalau begitu, aku pergi dulu dan akan membawakan makanan untukmu." Gauri menangis. Sikap Jagdish seolah-olah berubah terhadapnya. Di meja makan, Kalyani, Byron, dan Pasan sedang menyantap makanan. Lalu Jagdish datang tanpa Gauri. Semua orang melihat ke arahnya. Segera Anandi pun menyiapkan makanan untuk Jagdish. Kalyani bertanya, "Kemana Gauri? Kenapa dia tidak turun?" Jagdish menjawab, "Gauri sedang tidak enak badan." Pasan dan Byron pergi meninggalkan meja makan. Sumitra dan Gena merapikan semua makanan padahal Jagdish belum makan. Ketika semua orang sudah pergi, Jagdish menghentikan Anandi dan berkata, "Aku mengucapkan terima kasih padamu untuk semua yang telah kau lakukan untukku hari ini dan di masa lalu. Aku akan selalu berhutang budi padamu." Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fadu setiap hari jam 14.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fadu, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.